bahwa kita masuk tentang keberagamaan, bukan cara beragama. Jadi ini refleksi bahwa kita masuk dalam konteks situasi di populasi kita. Jadi di Indonesia ini harus kita lihat bahwa paling kita adalah kelompok mayoritas. Populasi Muslim Indonesia itu paling banyak dan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Menurut BPS bahwa kita itu menjadi kelompok mayoritas yang nantinya ada kelompok lain yang sebagai minoritas, yaitu diwakili oleh agama-agama yang lain. Namun kita terikat dalam satu konsep yang namanya NKRI, yang artinya kita punya komitmen berbagi tempat, berbagi aturan, dan ingin hidup bersama. Masyarakat Indonesia itu lebih banyak pada mobile connection. Nah ini yang saya maksud tadi, bahwa saya nggak perlu ke Bu Dani untuk periksa, nanya waktu yang panjang, bertanya saya sakit apa, tapi saya akan nelpon, halo dok, saya mau tahu hukumnya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi non-muslim, atau saya mengucapkan selamat hari raya pada pemeluk agama lain. Tidak usah tanya ke kiai kelamaan atau buka kitabnya juga yang mana, tapi akan menggoogling. Nah itu cara belajarnya yang saat ini. Kemudian dari internet user sudah kelihatan bahwa kita adalah sangat aktif sekali, 73,7% kita adalah pengguna internet, yang itu memberikan akses pada kita untuk menggunakan media sosial berbasis internet secara aktif. Artinya apa yang terjadi di Batu saat ini saya bisa infokan ke masyarakat sedunia ini melalui sosial media. Nah, ada generasi baru Bapak Ibu yang muncul di tahun 2020, mulai 2020. 30,59 itu adalah generasi muslim baru, yang kalau mereka tadi adalah pegangannya HP, belajarnya bisa secara instan, kemudian daya belinya itu berbeda. Sekarang itu kalau mau beli mereka pakai belinya dengan OVO dan sebagainya, maka dengan mudah akan mereka mengakses apapun yang bisa mereka inginkan. Iya. Nah ini generasi milenialnya yang sekarang yang begini. Jadi populasi kita yang terbesar itu adalah mereka yang mereka punya high buying power, mereka itu punya daya beli tinggi, mereka itu teknologi mainnya, tapi mereka religiusitasnya itu punya konsep yang tersendiri. Yang ternyata kondisi yang tadi itu semuanya membawa tantangan tersendiri dalam kehidupan beragama di masyarakat Indonesia dalam konteks sekarang. Mengapa kemudian moderasi beragama menjadi sesuatu yang urgent untuk diterapkan atau diimplementasikan, bahkan menjadi sebuah kebijakan, terutama oleh Kementerian Agama yang dianggap menjadi leading sector bagi gerakan atau penguatan moderasi beragama. Pertanyaan, nah itu tantangannya. Oleh karena itulah, dulu ada isu itu, tapi tidak menjadi permasalahan karena orang-orang yang lama itu cukup mampu untuk mengolah itu, menjaga wilayah internumnya tidak sampai merambah ke wilayah eksternumnya. Oleh ini juga, jangankan kita, mantan pejabat otorita Batam saja mau bergabung ke ISIS karena didesak anaknya. Itu sebuah, kalau kita meneliti itu seperti snowball begitu, satu ngajak terus menggelinding. Karena ada klaim kebenaran tadi. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang terjadi di wilayah lain, klaim kebenaran yang berpotensi kepada yang nomor 3 tadi, komitmen kebangsaan. Di wilayah nih, kami masyarakat Desa Tumaluntung menolak pendirian musola masjid di wilayah kami dengan alasan penduduk di sekitar lokasi musola masjid 96% non-muslim. Nah, sudah ada potensi begitu. Selanjutnya, dibalas lagi di sini, penghentian seluruh kegiatan gereja. Nah, bagi yang mayoritas muslim nolak gereja. Di Sika juga begitu, menolak pembangunan pondok pesantren. Ini berita Bapak Ibu, jadi bukan kita yang karang. Belum lagi persoalan siswi Bali berhijab, harus merekomendasi berkembangnya subjektif bahwa ini enggak benar, yang paling benar itu adalah A. Sehingga terjadi di wilayah yang berbeda. Ini ada Sika, ada Bali, ada wilayah Tumalungun, Sumatera Utara. Apa yang saya pilih adalah yang paling benar.
Setelah dia merasa begitu, dah muncullah dia ekspansionisme. Dia harus kemudian mau merubah orang lain sama dengan dirinya, dia berekspansi demi membela agamanya atau keyakinannya. Pokoknya Budani itu harus saya rubah kayak saya. Salah itu cara beragama Budani itu. Jadi saya melakukan ekspansi, ini yang saya bilang eksternum tadi. Sehingga dengan cara apapun saya harus melakukannya, dan saya lupa martabat kemanusiaannya Budani, yang nggak boleh diancam, nggak boleh diintimidasi, yang harus dihargai pilihannya. Misalnya tidak menerjemah sumber-sumber agama secara teks murni, dia biasanya sikap yang muncul ada inklusif. Dia sangat terbuka. Terbuka itu bukan berarti menerima semua yang masuk, sehingga kadang hari ini saya ikut deh karena saya toleran, saya tak ikut ke gereja, saya berdoa. Berbeda ya Bapak Ibu, mau sholawatan di gereja itu beda, itu pinjam tempat. Tapi kalau saya ikut berdoa, teman saya non-muslim, saya ikut ke gereja deh berdoa juga sama, karena kan saya toleran, menganggap semua itu baik. Nggak begitu juga, itu bukan inklusif. Inklusif itu menerima orang lain berbeda, menghargai kepercayaan dia, tidak melakukan intimidasi. Nah ini, sekarang kita mau lihat yang ini. Nah, kok bisa menghebat ya Bapak Ibu? Apa sih faktor-faktor yang kemudian bisa membuat moderasi beragama ini atau praktek keberagamaan yang cenderung tadi tidak menghargai perbedaan, muncul sikap anti diskriminasi, anti intoleransi? Ini karena ada faktor yang begini. Satu, perkembangan paham keagamaan. Banyak bermunculan paham keagamaan dengan situasi. Kalau orang sosiologi agama itu ya karena tiba-tiba muncul Lea Eden, muncullah apa begitu di mana-mana karena situasi politik, ekonomi, kesehatan yang ya melanda dunia, muncullah aliran-aliran misalnya. Ya berarti kalau pakai yang tipe komunal agama ya saya Budani itu ya minoritas, ya jangan macam-macam. Akan jadi begitu. Muncullah sikap anti toleransi saya, diskriminasi saya akan tinggi. Kemudian akan muncul lagi head spin. Sentimen agama tuh kadang jadi perebutan kekuasaan. Siapa yang paling berkuasa? Kemudian muncullah terutama di tahun-tahun politik, sentimen agama itu akan sangat muncul dan itu sudah mengalami sendiri kita. Kemudian kita mau pakai model apa lagi? Harmoni sosial atau hak konstitusi. Hak konstitusi itu dijamin oleh negara. Di UUD 45 sudah dijamin hak kita yang melekat, hak pendidikan, hak beragama, hak berkumpul, hak hidup. Nah itu sudah ada di kita. Atau mau harmoni sosial, ya sudahlah biar sama semuanya, kita pakai yang paling umum siapa. Jadi pakai ala-ala hak berdasarkan mayoritas. Nah kemudian, nah ini kalau begitu kita punya PR Bapak Ibu. Kita mau pakai kebijakan publik atau mau pakai resilience base. Resilience base ini adalah kita itu perubahannya itu mau top down atau mau dari bawah. Bapak Ibu dalam kerangka akademik itu adalah harus mulai juga dari yang right base, kebijakan publik. Dari mana? Kita punya yang namanya SK insersi nilai moderasi beragama sampai ke RPS. Dari resilient base-nya apa? Perubahan di tingkat manusia di akar rumputnya, mahasiswanya dibentuk oleh komunitasnya, tidak memunculkan potensi-potensi yang membuat mahasiswa itu berpikir bahwa oh boleh ya anti kekerasan, diskriminasi boleh ya. Jadi dua arah itu harus kemudian dimunculkan. Selanjutnya dari sisi yang lain pendekatan agama, nilai-nilai agama. Kemudian misalnya muncullah tafsir-tafsir agama yang lebih ramah. Para Pak Amiruddin itu kemudian mengintegrasikan sains dan agamanya dengan sangat ramah, yang kemudian bisa diinterpretasikan, dibaca oleh semua orang. Nah kemudian respect base-nya, kekuatan CSO ini bisa kalau kita itu mungkin ya penunjang di kita, misalnya kerjasama kita, kemudian mahasiswa kita, itu kemudian ini semua diserang Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu itu perangnya di mana? Kalau Bu Dekan dengan WD, Pak Kaprodi, Bu Kaprodi, mungkin di right base. Dosen bisa di sini juga di right base, karena yang bersinggungan dengan dosen, dengan mahasiswa adalah dosen.